Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam hidayah dan rahmat Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Reha. Film ini dibintangi aktor Mollywood Vinci Aloysius dan disutradarai oleh Isaac Thomas. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Reha adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah desa. Arjun adalah kekasih Reha. Suatu hari, di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah keluarga sederhana yang bahagia. Mereka adalah ayah, ibu, dan anak gadis mereka satu-satunya bernama Reha. Reha adalah seorang gadis sederhana yang baru lulus SMA. Reha sering menjuarai beberapa ajang olahraga di tingkat kabupaten. Karena Reha adalah anak tunggal, sang ayah sangat memanjakan Reha. Sang ayah bekerja di kebun kelapa, sementara sang ibu adalah ibu rumah tangga. Pagi hari, seperti biasa, sang ibu selalu mengomel kepada Reha yang belum bangun. Sementara sang ayah yang baru pulang kerja membawakan Reha biskuit kesukaannya. Sang ibu kesal kepada sang ayah karena terus memanjakan Reha. Setelah bangun, bukannya mandi, Reha justru berdiri di dekat sumur. Reha secara sembunyi-sembunyi menelpon kekasihnya yang bernama Arjun. Reha sangat mencintai Arjun. Reha sudah bucin kepada Arjun. Arjun adalah seorang pengangguran yang menghabiskan waktu menjaga toko kelontong milik ayahnya. Karena hari ini adalah ulang tahun Arjun, Arjun meminta hadiah kepada Reha. Tiba-tiba Reha dipanggil sang ibu. Reha lalu buru-buru memutus panggilan telepon Arjun. Karena panik, Reha tidak sengaja menjatuhkan wadah air ke dalam sumur. Sang ayah, ibu, dan para tetangga berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Reha menjatuhkan wadah air. Bagi warga desa, wadah air itu sangat penting karena digunakan untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Sang ibu kesal karena Reha tidak berhati-hati. Para tetangga lalu bergotong royong mengambil wadah air itu. Sang ibu membawakan air dan camilan untuk para tetangga yang membantu. Sang ibu memerintahkan Reha membuatkan teh susu untuk para tetangga yang membantu. Reha menuruti perintah sang ibu dan pergi ke dapur. Tiba-tiba Arjun menyelinap masuk ke dapur dan memeluk Reha dari belakang. Reha panik dan menyuruh Arjun untuk segera pergi. Namun Arjun tidak mau pergi sebelum Reha mengecup pipinya. Reha terpaksa mengecup pipi Arjun. Setelah itu Reha keluar dari dapur dan menyuruh Arjun pergi. Arjun pun pergi dan kembali pulang. Arjun pulang dengan penuh senyuman. Arjun sedang dimabuk cinta oleh Reha. Akhirnya, setelah 1 jam berusaha, para tetangga berhasil mengambil wadah air itu. Mereka semua lega dan kembali pulang. Di sisi lain, teman Reha dan juga teman Arjun bernama Jayan diajak para pemuda desa untuk bermain kriket. Jayan pergi dan bermain kriket di lapangan. Setelah bermain kriket, Jayan dan para pemuda desa membubarkan diri. Jayan pulang bersama tetangganya yang suka kepo terhadap masalah orang lain bernama Gopal. Sore hari, Reha pergi ke toko kelontong untuk membeli bahan makanan. Reha bersemangat karena Reha akan bertemu Arjun di toko kelontong. Di tengah jalan, Gopal menghampiri Reha dan bertanya kemana Reha akan pergi. Reha menjawab ia ingin membeli bahan makanan. Reha lalu melanjutkan perjalanan. Setibanya di toko kelontong, Reha senang karena yang menjaga toko adalah Arjun. Karena terkadang yang menjaga toko kelontong adalah ayahnya Arjun yang dikenal galak. Reha membeli bahan makanan dilayani langsung oleh Arjun. Reha dan Arjun berpura-pura tidak kenal di depan ayahnya Arjun. Setelah itu Reha kembali pulang. Terlihat ayah Arjun sedang mengobrol dengan temannya di sebelah toko. Ayah Arjun sedang membicarakan perselingkuhan seorang guru bernama Savita. Namun ayah Arjun dan temannya tidak tahu siapa lelaki yang selingkuh dengan Savita. Ayah Arjun dan temannya juga membicarakan Arjun yang masih pengangguran. Malam hari, Gopal mendatangi rumah Reha. Gopal mengobrol di teras dengan sang ayah. Gopal kepo dan bertanya kepada sang ayah apakah Reha sudah mempunyai calon suami atau belum. Sang ayah menjawab itu adalah urusan pribadi Reha.
Reha akan menikah dengan lelaki pilihannya sendiri. Setelah mengobrol, Gopal kembali pulang. Reha lalu makan malam bersama kedua orang tuanya. Sembari makan, Reha sibuk chatting dengan Arjun. Sang ibu mengomel dan menyuruh Reha untuk meletakkan handphonenya. Reha tidak peduli dan tetap chatting dengan Arjun. Meskipun Reha dan sang ibu sering bertengkar, mereka bertiga adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Setelah makan, Reha pergi ke kamarnya dan melanjutkan chattingnya dengan Arjun. Arjun mengajak Reha untuk melakukan video call. Reha keluar kamar dahulu untuk memastikan keamanan. Reha melihat sang ayah tidur di teras rumah. Reha meminta sang ayah untuk masuk ke dalam dan tidur di dalam kamar. Reha tidak mau sang ayah tidur sembari digigit nyamuk. Sang ayah tidak mau tidur di dalam kamar karena suhunya panas. Reha lalu kembali ke kamarnya dan menyalakan lampu. Mereka berdua melakukan video call. Reha dan Arjun mengobrol tentang cinta. Reha dan Arjun sedang dimabuk asmara. Selama berjam-jam, mereka berdua melakukan video call. Tiba-tiba, sang ibu berteriak dan menyuruh Reha untuk mematikan lampu kamarnya. Reha buru-buru menutup video call itu dan mematikan lampu kamarnya. Reha memejamkan matanya dan berusaha tidur, sedangkan Arjun masih merasa resah. Arjun izin kepada sang ayah untuk mengudut di luar rumah. Reha yang belum bisa tidur mencoba mengecat Arjun. 30 menit kemudian, Arjun mengecat Reha untuk membuka pintu kamarnya. Reha kaget karena ternyata Arjun benar-benar di depan pintu kamarnya. Arjun lalu masuk ke dalam kamar Reha. Arjun memberikan biskuit kesukaan Reha. Reha senang bisa berdua-duaan dengan Arjun. Namun Reha juga takut sang ayah dan sang ibu tahu Arjun ada di dalam kamarnya. Reha heran mengapa Arjun bisa lolos di teras rumahnya. Padahal di terasnya ada sang ayah yang sedang tidur. Arjun mengatakan ia perlahan melewati ayah Reha yang tidur mendengkur. Pintu rumah Reha juga tidak dikunci. Reha mengiyakan hal itu karena memang sang ayah kalau tidur selalu mendengkur. Dan pintu rumah tidak pernah dikunci karena di rumah mereka tidak ada barang yang berharga. Reha dan Arjun lalu mengobrol sembari duduk berdekatan. Arjun mulai menggoda Reha dengan memegang tangan Reha. Reha menepis tangan Arjun dan memutar tangan Arjun. Arjun merintih kesakitan. Arjun mengakui Reha memang memiliki fisik yang kuat. Arjun merayu Reha dengan kata-kata yang indah. Reha mulai luluh dan tak lama kemudian mereka berdua melakukan enjos-enjos. Setelah enjos-enjos, Arjun mengudut di jendela kamar Reha. Reha mengatakan ia rindu dengan anjingnya, namun anjingnya meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Arjun mengatakan dengan jujur, dialah yang membunuh anjing Reha karena anjing itu terus menggonggong ketika Arjun berusaha menyelinap masuk ke rumah Reha. Reha baru tahu ternyata Arjunlah yang membunuh anjing Reha. Reha kesal kepada Arjun. Arjun meminta maaf dan beralasan ia melakukan hal itu agar bisa menemui Reha. Arjun berusaha menenangkan Reha. Arjun memeluk dan mengecup kening Reha. Setelah itu, Arjun kembali pulang. Besok pagi, sang ibu berusaha membangunkan sang ayah yang masih tidur di teras. Sang ibu heran karena biasanya sang ayah selalu bangun lebih pagi. Setelah didorong-dorong dan tidak bergerak, sang ibu berteriak dan memanggil Reha. Para tetangga berlarian mendatangi rumah Reha. Reha bangun dan berjalan ke teras. Ternyata sang ayah sudah meninggal dunia. Reha sedih dan tidak bisa berkata-kata. Para tetangga berkumpul di rumah duka dan mulai memandikan jenazah ayah Reha. Reha mengintip para tetangga yang memandikan jenazah sang ayah. Para tetangga melihat jenazah ayah Reha yang mencurigakan. Kematiannya tidak normal, namun mereka cuek saja. Reha melihat tangan sang ayah yang kaku. Reha tidak tahu apakah hal itu normal atau tidak. Setelah dimandikan, jenazah sang ayah dibawa ke dalam kamar. Sang ibu terus menangis tiada henti, sedangkan Reha hanya duduk lemas tak berdaya. Satu persatu teman-teman Reha berdatangan untuk melayat. Gopal dan Jayan juga datang melayat. Reha bingung mengapa Arjun tidak juga terlihat. Reha pergi ke kamar mandi dan menelpon Arjun. Namun nomor Arjun tidak bisa dihubungi.
Reha mencoba berulang kali, namun telepon Arjun tetap tidak bisa dihubungi. Reha jengkel karena di saat Reha membutuhkan Arjun, Arjun tidak berada di sampingnya. Reha sedih dan menangis sendirian di kamar mandi. Semua orang dan keluarga Reha mengira sang ayah meninggal karena serangan jantung. Pihak keluarga menghimbau agar sang ibu memanggil dokter untuk melakukan otopsi. Namun sang ibu merasa tidak perlu melakukan otopsi. Sang ibu menyuruh semua orang untuk segera menguburkan sang ayah. Malam hari, Reha terus merenung dan bingung harus bagaimana. Reha sangat merindukan sang ayah. Reha berharap Arjun berada di sampingnya, tapi Arjun masih belum bisa dihubungi. Besok pagi, sang ibu menyapu halaman teras rumahnya, sementara Reha hanya merenung. Tiba-tiba, Reha melihat putung lokok di halaman teras rumahnya. Reha lalu mengambil putung lokok itu. Reha pergi ke halaman belakang dan menemukan putung lokok yang sama. Reha yakin putung lokok itu adalah milik Arjun, karena semalam Arjun mengudut di jendela kamarnya. Reha pergi ke toko kelontong untuk mencari Arjun, namun Arjun tidak juga terlihat. Reha bertanya kepada ayah Arjun, karena ayah Arjun tidak menyukai Reha, ayah Arjun tidak memberitahu keberadaan Arjun. Reha lalu pergi menemui Jayan dan bertanya keberadaan Arjun. Jayan mengatakan ia tidak tahu di mana keberadaan Arjun. Arjun hanya meminjam uang dari Jayan lalu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Jayan juga memberitahu Reha, paman Arjun yang bernama Kannan mungkin tahu di mana keberadaan Arjun. Reha kemudian pergi ke rumah Kannan. Setibanya di sana, Reha bertemu dengan istri Kannan. Reha bertanya di mana keberadaan Kannan. Istri Kannan mengatakan Kannan bekerja menjadi satpam bioskop di kota. Reha lalu kembali pulang. Malam hari, Reha tidak bisa tidur. Sang ibu mulai mengkhawatirkan Reha yang belum juga makan sejak kemarin. Besok pagi, Reha menemui seorang psikolog bernama Dr. Usman. Reha menceritakan semuanya kepada Dr. Usman. Reha juga mengatakan ia tidak bisa tidur sejak kematian mendadak sang ayah. Dr. Usman mengatakan pikiran Reha penuh dengan keraguan. Sebaiknya Reha tidak boleh ragu. Reha harus beristirahat dan menenangkan pikirannya. Reha lalu kembali pulang. Besok pagi, Reha sangat depresi dan membentur-benturkan kepalanya di tembok kamar mandi hingga terluka. Reha tidak tahan lagi. Reha nekat pergi ke kota untuk mencari Arjun. Sang ibu melarang, namun Reha tidak menggubris. Di kota, Reha tinggal di kos temannya bernama Risma. Di kos Risma, Reha tetap tidak bisa tidur dan hanya melamun semalaman. Besok pagi, Reha pergi menemui Kannan. Terlihat Kannan bekerja sebagai satpam bioskop. Reha menghampiri Kannan dan bertanya di mana Arjun tinggal. Sebelum menjawab, Kannan bertanya balik kepada Reha. Mengapa Reha sangat ingin bertemu Arjun? Apakah Arjun melakukan hal yang buruk kepada Reha? Reha menjawab dia ingin berbicara dengan Arjun secara empat mata. Kannan mengatakan nanti malam Arjun akan mampir ke kos Kannan. Karena itu Kannan menyuruh Reha untuk mampir ke kos Kannan terlebih dahulu. Reha lalu menunggu Kannan seharian. Setelah shift Kannan selesai, Kannan pulang ke kosnya bersama Reha. Di kamar kos, Kannan mencoba berbuat tidak sopan kepada Reha. Kannan menarik tangan Reha dan mengajaknya tidur bersama. Reha ketakutan dan mencoba melepaskan tangan Kannan. Karena kesal, Reha langsung membanting Kannan seperti Habib Nurmagomedov. Kannan tidak tahu bahwa Reha adalah seorang atlet. Setelah membanting, Reha memukul wajah Kannan dengan panci hingga Kannan berlumuran darah. Kannan merintih kesakitan. Reha bertanya kepada Kannan mengapa Arjun tiba-tiba pergi ke kota. Kannan mengatakan Arjun lari dari desa karena suami Savita mencari Arjun. Selama ini Arjun memiliki hubungan dengan Savita. Reha bertanya detail di mana tempat tinggal dan tempat kerja Arjun. Kannan memberitahu semuanya. Mendengar keributan, penghuni kos sebelah melihat kamar Kannan melalui jendela. Reha mengatakan kepada penghuni kos sebelah agar menutup jendela dari luar. Jika tidak, ia akan menjadi korban selanjutnya. Penghuni kos sebelah patuh dan menurut kepada Reha. Tak lama kemudian, Arjun datang. Arjun kaget melihat Reha dan Kannan yang babak belur. Reha langsung bertanya, mengapa Arjun tidak bisa dihubungi?
Mengapa Arjun tidak juga melayat ketika ayah Reha meninggal dunia? Arjun mengatakan ia sibuk mencari pekerjaan. Reha lalu bertanya lagi, "Arjun, apakah kau ada hubungannya dengan kematian ayahku?" Arjun menjawab ia tidak ada hubungannya dengan kematian ayah Reha. Reha ragu dengan jawaban Arjun. Reha lalu kembali pulang. Besok pagi, Reha mengobrol basa-basi dengan Risma. Reha menelpon sang ibu dan bertanya mengenai perselingkuhan Savita. Sang ibu mengatakan baru saja Savita dilarikan ke rumah sakit karena tewas bunuh diri. Konon katanya Savita selingkuh dengan seorang pria. Pria itu sekarang melarikan diri ke kota, namun para tetangga tidak ada yang tahu siapa pria itu. Reha kaget mendengar hal itu. Reha lalu menghubungi Jayan dan bertanya mengenai Savita. Jayan mengatakan hal yang sama dengan yang ibu Reha katakan. Semua orang tidak ada yang tahu siapa sosok pria yang selingkuh dengan Savita. Reha diberitahu kanan mengenai alamat kerja Arjun. Reha lalu mendatangi warung tempat Arjun bekerja. Arjun kaget melihat kedatangan Reha. Reha menunggu Arjun hingga Arjun selesai bekerja. Sepulang kerja, Arjun berbelanja kebutuhan warung. Reha terus membuntuti Arjun kemanapun Arjun pergi. Arjun mulai gelisah dan takut kepada Reha. Malam hari, Arjun mengudut sembari memikirkan Reha. Ketika Arjun sedang berpikir, anjing di sebelah kos Arjun terus menggonggong. Arjun keluar dari kamar kosnya dan membunuh anjing itu. Tak lama kemudian, Reha menghubungi Arjun dan mengajaknya bertemu. Reha ingin menemui Arjun sebelum ia kembali ke desa. Arjun bersedia menemui Reha. Arjun pergi membawa pisau untuk membunuh Reha. Reha meminjam motor Risma pergi menemui Arjun. Sedangkan Arjun pergi menggunakan bajai. Mereka berdua bertemu di tempat sepi. Saat bertemu, Arjun langsung membentak Reha dan mengatakan ia tidak ada hubungannya dengan kematian ayah Reha. Reha lalu bertanya kepada Arjun mengenai Savita. Reha menggertak Arjun dengan mengatakan kepolisian sedang mencari Arjun atas kasus bunuh diri Savita. Arjun tidak menjawab dan pergi meninggalkan Reha. Reha mengejar Arjun dan mengancam akan melapor kepada polisi mengenai keberadaan Arjun. Arjun bertanya balik kepada Reha apa yang Reha inginkan. Reha menjawab ia hanya ingin tidur dengan nyenyak. Karena itu Reha ingin tahu mengenai kebenaran kematian ayahnya. Arjun tetap ngotot mengatakan ia tidak membunuh ayah Reha. Arjun lalu meninggalkan Reha, namun Reha terus mengikuti Arjun. Mereka berdua lalu berjalan ke tempat kumuh dan sepi. Arjun lari karena Reha terus mengikutinya. Reha mulai emosi dan terus mengejar Arjun. Reha lalu menendang Arjun hingga jatuh tersungkur. Reha berteriak dan mengatakan, "Arjun, aku yakin kaulah yang membunuh ayahku." Secara diam-diam, Arjun mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Reha. Reha jatuh tersungkur. Arjun menindih Reha dan Reha terus mencoba melawan. Arjun membekap mulut Reha dan membuat Reha sulit bernafas. Arjun mengakui bahwa dialah yang membunuh ayah Reha. Barulah di sini diceritakan fakta kematian ayah Reha. Malam itu, ketika Arjun menyelinap masuk ke rumah Reha, ayah Reha yang tidur di teras terbangun dan langsung mengusir Arjun. Namun Arjun menolak untuk pergi. Ayah Reha mengancam akan memberitahu hal ini kepada ayah Arjun. Arjun panik dan langsung membekap mulut dan hidung ayah Reha hingga tewas. Setelah membunuh ayah Reha, Arjun mengudut sejenak di teras rumah Reha. Setelah itu, Arjun masuk ke dalam kamar Reha. Arjun berniat membunuh Reha, sama seperti ia membunuh ayah Reha. Reha menjambak rambut Arjun. Arjun emosi dan mengeluarkan pisaunya. Arjun lalu menyayat tangan Reha. Arjun berniat menusuk Reha, namun Reha mampu menahan. Dengan kekuatan penuh, Reha mengarahkan pisau di tangan Arjun ke mata Arjun. Arjun terluka di mata kirinya. Pisau itu terjatuh dan berhasil direbut Reha. Reha langsung menyayat dada Arjun. Reha berhasil lolos dari tindihan Arjun. Reha yang terluka di tangan kirinya mencoba bangkit berdiri. Arjun berlari ke arah Reha. Reha langsung membanting Arjun. Arjun mencoba menyerang Reha lagi dan Reha kembali membanting Arjun. Arjun merintih kesakitan. Tiba-tiba Reha berubah menjadi lembut dan mengajak Arjun balikan.
Reha lalu membantu Arjun berdiri. Reha kemudian memeluk Arjun yang sempoyongan dan berlumuran darah. Reha memeluk Arjun erat sambil menangis. Reha mengatakan kepada Arjun, ia sangat merindukan ayahnya. Reha melonggarkan pelukannya dan langsung menusuk lontong Arjun dengan pisau. Arjun tergeletak lemas di lantai. Reha duduk di sebelah Arjun dan menunggu Arjun hingga tidak bernafas. Reha lalu memeluk Arjun dan mengatakan, "Arjun, bisa-bisanya kau melakukan enjos-enjos denganku setelah membunuh ayahku. Arjun, kau sudah merusak kesucianku dan juga membuat Savita bunuh diri. Tapi aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Ini semua juga salahku. Aku salah memilih kekasih yang tidak mempunyai hati nurani seperti dirimu." Tak lama kemudian Arjun tewas di tempat. Reha lalu kembali pulang ke desanya. Besok pagi, polisi datang ke rumah Reha dan bertanya mengenai kasus kematian Arjun. Reha mengatakan ia tidak tahu tentang kasus kematian Arjun karena Reha sudah putus dengan Arjun sejak beberapa hari yang lalu. Reha mengaku ia sudah putus baik-baik dengan Arjun. Polisi itu percaya dengan omongan Reha. Polisi itu bertanya, siapa nama lengkap Reha? Reha menjawab, namaku Reha Rajendran. Rekha Rajendran. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan melewati batas sebelum menikah. Dan jangan berdua-duaan di tempat sepi, karena yang ketiga adalah setan. Setan akan menjerumuskan kita kepada kesenangan sesaat yang berakhir dengan penyesalan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.